Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada mata kuliah Hukum Islam dan Masyarakat. Nah, untuk mengetahui dulu, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan masyarakat. Nah, dalam bahasa Inggris masyarakat itu disebut dengan society, sementara dalam bahasa Arab masyarakat itu berasal dari musyarakah atau kerjasama, atau dengan kata lain individu atau perorangan yang bekerja sama atau individu yang saling berhubungan dengan individu yang lain, karena manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan adat atau hukum atau aturan norma yang berlaku di masyarakat itu, yang disepakati oleh masyarakatnya itu sendiri. Nah, sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya yang terdiri dari ketentuan suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan hak. Misalnya, apakah hukum Islam itu atau ketetapan Allah dan Rasulnya, baik itu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semestanya, baik itu perintah Allah ataupun larangannya. Itu hukum Islam yang sesuai dengan dalil-dalil yang diturunkan oleh Allah. Nah, berbicara hukum Islam berarti kita berbicara tentang fikih dan berbicara tentang syariah. Namun keduanya ini ada perbedaan. Kita melihat bahwa hukum Islam itu adalah, kalau kita berbicara dia dalam konteks syariah, segala ketetapan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, sementara fikih adalah hasil ijtihad para ulama terhadap Al-Quran dan Hadis. Nah, itu perbedaan fikih dengan syariah. Nah, sementara hukum Islam bisa jadi keduanya, bisa saja hanya syariah, bisa saja fikih, atau bisa jadi keduanya, atau ada ijtihad lain selain fikih yang diambil dari Al-Quran, diambil dari fikih atau ijtihad lain, kemudian diundang-undangkan. Itu juga berarti sebagai hukum Islam. Nah, biasanya di masyarakat kita, Al-Quran adalah menjadi tingkatan pertama yang menjadi sumber hukum bagi orang Islam, ya, masyarakat Islam yang bagi orang Islam. Sementara fikih adalah hasil ijtihad ulama. Sementara hukum Islam adalah undang-undang atau hukum yang diberlakukan bagi orang Islam, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, atau yang bersumber dari ijtihad ulama, atau yang diambil dari ijtihad ulama. Contoh misalnya, ya, di Indonesia itu ada tentang undang-undang perkawinan. Nah, undang-undang perkawinan ini sumbernya itu dari Al-Quran dan Hadis dan dari ijtihad ulama. Kemudian diberlakukan pada undang-undang perkawinan atau yang disebut dengan undang-undang hukum Islam. Nah, syarat-syaratnya, ketentuannya itu diambil dari Al-Quran dan Hadis maupun fikih, dijadikan sebagai hukum Islam untuk mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan bagi orang Islam, untuk mengatur masyarakat agar perkawinan itu disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat tersebut, agar masyarakat tidak sesuka-suka hati mereka. Jadi ketika ingin menikah itu mengikuti aturan undang-undang yang ada. Nah, selanjutnya dari definisi itu ada beberapa persoalan atau realitas terhadap hukum Islam kaitannya dengan kehidupan manusia atau masyarakat yang perlu diketahui sehingga hukum Islam dapat diterima dan dijadikan oleh masyarakat dalam berkehidupan. Yang pertama, meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. Hukum Islam dapat menarik masyarakat untuk mengerjakan manusia terutamanya, dan dapat diterima dengan ketetapan hati. Ini dikarenakan Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal, mendesak manusia bergerak, berusaha, serta memenuhi kehendak fitrah sejahtera. Nah, jadi hukum Islam ini memenuhi kehendak kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang ma'ruf bagi seluruh masyarakatnya. Jadi hukum Islam itu bukan perseorangan, dia menyangkut seluruh bagi masyarakat. Tidak ada di hukum Islam itu yang mengatur menyangkut perorangan. Kemudian menyedikitkan beban.
Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada, yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nah, jadi jangan memperbanyak beban. Jadi apa yang diperintahkan, maka malah Nabi itu melarang kalau kita banyak-banyak bertanya, karena ditakutkan akan banyak beban atau hukum yang didapatkan oleh si masyarakat ini. Kemudian ditetapkan secara bertahap. Hukum Islam tidak secara tiba-tiba muncul dan ditetapkan untuk harus diikuti, melainkan secara bertahap, sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan adat atau kebiasaan masyarakat di mana hukum Islam itu diturunkan. Nah, jadi kita bisa melihat contohnya larangannya perjudian yang diterapkan kepada bangsa Arab. Itu tidak dilakukan secara langsung. Jadi hukum Islam kalau mau diterapkan kepada masyarakat itu tidak boleh dibebankan, kemudian dilakukan itu secara bertahap-tahap, yang paling mudah, yang paling bisa diterima oleh masyarakat dulu. Nah, itu dulu diterapkan. Kemudian yang keempat, memperhatikan maslahat manusia. Maslahat itu artinya tidak perorangan, tidak perorganisasi, tidak per mazhab, tapi keseluruhan umat manusia. Ya, kemudian mewujudkan keadilan yang merata. Dalam pandangan syariah, semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Penguasa tidak dilindungi oleh kekuasaannya ketika ia berbuat zalim. Orang kaya tidak dilindungi oleh harta kekayaannya. Dalam hukum Islam juga itu harus ada konsep keadilan dalam menetapkan hukumnya bagi masyarakat.